Topik bahasan kita kali ini adalah akun dalam akuntansi. Nah, apakah yang dimaksud dengan akun atau rekening atau account? Akun adalah tempat untuk mencatat transaksi yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan kenaikan atau penurunan setiap jenis transaksi. Sering juga disebut akun itu sebagai pos transaksi. Nah, akun secara garis besar itu dibagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real atau bisa disebut akun tetap adalah akun yang ada dalam laporan neraca. Saldo akun real ini akan selalu terbawa dari periode ke periode berikutnya. Nah, yang termasuk kategori dalam akun real adalah harta, utang, dan modal. Sedangkan akun nominal sifatnya hanya sementara. Akun yang tersaji di dalam laporan laba rugi, yang masuk akun ini hanyalah pendapatan dan beban. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang harta. Harta adalah atau sering disebut sebagai aset atau aktiva adalah setiap sumber daya yang dimiliki perusahaan yang berguna pada waktu sekarang dan yang akan datang. Nah, harta dapat kita kelompokkan atau dibagi menjadi harta lancar, harta tetap, investasi jangka panjang, dan harta tidak berwujud. Nah, dasar dari pengelompokan harta adalah tingkat likuiditasnya atau seberapa cepat harta itu dapat dijadikan dalam bentuk uang cash. Harta lancar terdiri dari kas, surat berharga atau efek, wesel tagih, piutang usaha, persediaan barang, perlengkapan, dan beban dibayar di muka. Kas adalah uang tunai yang ada di dalam perusahaan dan juga uang yang ada di rekening bank. Sedangkan untuk surat berharga adalah surat-surat yang dimiliki oleh perusahaan dan siap untuk dijual setiap saat. Nah, surat-surat berharga ini biasanya mudah dijual untuk menghasilkan uang. Jadi contohnya misalnya adalah commercial paper, SBI, surat saham ataupun obligasi. Sedangkan yang dimaksud dengan piutang usaha adalah tagihan atau klaim perusahaan kepada konsumen atau pelanggan atas jasa yang telah diberikan tetapi belum dibayar. Wesel tagih itu sama dengan pengertian dari piutang usaha tetapi sifatnya lebih formal karena terdapat perjanjian secara tertulis. Untuk pengertian dari persediaan barang ini biasanya terdapat di dalam perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur berupa beberapa persediaan bahan baku atau persediaan barang jadinya. Kemudian perlengkapan adalah barang-barang yang digunakan untuk melengkapi kegiatan perusahaan. Perlengkapan bersifat habis pakai dan bentuknya relatif kecil. Contohnya alat tulis, materai, dan lain sebagainya. Sedangkan beban dibayar di muka adalah biaya yang telah dikeluarkan tetapi belum dicatat sebagai beban selama konsumsi dan beban tersebut belum terjadi. Sekarang kita masuk ke harta tetap. Harta tetap adalah aset berwujud yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam produksi atau disewakan kepada pihak lain. Nah, yang termasuk kategori ini adalah tanah, peralatan, bangunan, atau gedung. Sedangkan investasi jangka panjang itu bisa berupa dalam bentuk saham, obligasi, atau surat berharga lainnya. Nah, sedangkan untuk harta tidak berwujud adalah harta yang tidak memiliki wujud atau lebih gampangnya kita sebut sebagai hak istimewa yang menguntungkan bagi perusahaan dalam usaha untuk memperoleh pendapatan. Harta tidak berwujud itu seperti hak paten, hak cipta, goodwill, hak merek, dan sebagainya. Nah, untuk kelompok akun real yang kedua yaitu utang atau disebut sebagai kewajiban atau juga bisa dikatakan sebagai liabilities
adalah kewajiban perusahaan di masa kini yang timbul karena peristiwa di masa lalu dan penyelesaiannya mengakibatkan keluarnya sumber daya perusahaan. Nah, utang atau kewajiban itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu utang jangka pendek atau sering disebut dengan utang lancar dan utang jangka panjang. Kita bahas satu persatu. Untuk utang jangka pendek dikatakan sebagai utang jangka pendek karena utang tersebut memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun yang terdiri dari utang usaha, wesel bayar, beban yang masih harus dibayar, dan pendapatan diterima di muka. Nah, untuk pengertian dari utang usaha adalah kewajiban untuk membayar kepada pihak lain dalam jatuh tempo kurang dari 1 tahun, biasanya untuk transaksi pembelian barang atau mungkin transaksi yang lainnya. Sedangkan pengertian dari wesel bayar adalah kewajiban untuk membayar pihak lain tetapi disertai dengan bukti secara tertulis. Beban yang masih harus dibayar adalah kewajiban yang telah menjadi beban tetapi belum dibayar karena belum jatuh tempo. Contohnya misalnya terdapat utang gaji. Sedangkan untuk pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang pada awalnya dicatat sebagai penerimaan tetapi masih mengandung kewajiban atau utang. Nah, untuk jenis utang yang kedua yaitu utang jangka panjang. Yang dimaksud dengan utang jangka panjang adalah utang dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun yang terdiri dari utang bank, utang hipotek, dan utang obligasi. Nah, utang bank itu timbul karena adanya pinjaman dari bank. Sedangkan kalau utang hipotek itu adalah pinjaman karena menyertakan harta tetap sebagai jaminan. Sedangkan untuk pengertian dari utang obligasi yaitu utang pinjaman atau pinjaman karena perusahaan menerbitkan dan menjual obligasi di pasar bursa. Untuk kelompok akun real yang ketiga itu adalah modal atau ekuitas. Modal adalah kekayaan pemilik dalam suatu perusahaan. Nah, biasanya dapat terdiri dari modal sendiri atau modal saham. Sekarang kita mempelajari tentang akun nominal yang terdiri dari pendapatan dan biaya atau beban. Nah, yang dimaksud dengan pendapatan adalah hasil yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasional perusahaan. Pendapatan di sini dibedakan menjadi dua, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Untuk pendapatan usaha adalah pendapatan yang berasal dari kegiatan utama perusahaan. Sedangkan yang dimaksud dengan pendapatan di luar usaha adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan di luar kegiatan utama perusahaan. Contohnya untuk pendapatan di luar usaha, contohnya adalah pendapatan bunga. Nah, untuk akun nominal yang kedua yaitu beban atau biaya adalah pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan operasional dalam rangka memperoleh pendapatan. Nah, biaya di sini dibedakan menjadi dua, yaitu biaya usaha dan biaya di luar usaha. Yang dimaksud dengan biaya usaha adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan utama perusahaan. Contohnya misalnya biaya gaji, biaya utilitas, biaya sewa, dan lain-lain. Sedangkan biaya di luar usaha adalah biaya yang dikeluarkan untuk membiayai kegiatan lain di luar kegiatan utama perusahaan. Contohnya misalnya biaya bunga, biaya kerugian, dan sebagainya. Nah, demikian penjelasan tentang klasifikasi akun atau penggolongan akun. Jadi akun itu
dibagi menjadi dua, akun real dan akun nominal. Akun real dibagi ke dalam 3 kelompok akun, yaitu harta, utang, dan modal. Sedangkan untuk harta itu dibagi lagi menjadi golongannya, yaitu harta lancar, investasi jangka panjang, harta tetap, harta tidak berwujud. Nah, harta lancar akan dibagi menjadi akun-akun yang muncul. Begitu juga dengan investasi, harta tetap maupun harta tidak berwujud. Kemudian utang dibagi menjadi dua, utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Kemudian modal dan akun nominal dibagi menjadi dua akun, yaitu pendapatan dan biaya. Pendapatan dibagi menjadi dua, pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Sedangkan biaya juga dibagi menjadi dua, biaya usaha dengan biaya di luar usaha. Jadi di sini kita kembali mengingat atau bisa mempelajari bahwa ada 5 kelompok akun, yaitu harta, utang, modal, dan pendapatan.